wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, berkat rahmat dan hidayahnya kita bisa melaksanakan sholat maghrib secara berjamaah. Salawat serta salam tetap kita limpahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bismillahirrahmanirrahim. Yang kita kenal dengan kematian atau wafatnya para cucu Nabi Muhammad SAW, dua-duanya memang sudah Rasulullah sudah lihat ketika masih kecil. Yang kita tahu kalau Rasul itu kalau ketemu dengan beliau itu selalu kalau Hasan dicium bibirnya dan Husain itu dicium lehernya. Nah di sini tragedi Karbala yang menegakkan nilai-nilai agama dan kemanusiaan. Cucu Nabi Muhammad SAW yang sangat beliau sayangi pertama Hasan dan yang kedua Husain. Hasan ini ketika masih kecil kalau ketemu dengan mereka Rasulullah itu selalu mencium bibirnya dan kalau Husain itu selalu dicium lehernya. Suatu ketika Husain ini cerita sama ibunya Fatimah Zahra bahwa iri gitu, kenapa tidak sama, perlakuannya tidak sama. Tapi Rasul itu tidak menjelaskan kepada cucu mereka ya, karena dia belum mengerti. Tapi mereka ada sedikit perbedaan. Akhirnya Fatimah Zahra bertanya kepada Rasulullah, maka ayahnya, kenapa perlakuan cucunya berbeda? Ketika itu Rasulullah SAW menjawab pertanyaan Fatimah Zahra, kenapa Hasan dikecup bibirnya? Karena nanti dia akan sahih meninggal diracun oleh orang terdekatnya. Dan kenapa Husain aku cium lehernya? Dan menurut riwayat sebelum menjawab Rasul pingsan terlebih dahulu karena tidak bahasa itu tidak tega, gitu kan? Akhirnya setelah siuman baru Rasulullah menceritakan bahwa Husain akan sahih dengan terpisah kepala dan badannya, seperti itu. Kedekatan cucu Nabi Muhammad SAW ini seperti anak-anak pada umumnya. Kalau orang tuanya sholat itu pasti nimbrung atau bahasanya dayotin, gitu kan? Hasan dan saya pun sama, selalu naik di punggung dan ketika duduk antara dua sujud di pangku, ya seperti itu lah, seperti anak pada umumnya. Kelakuan cucu daripada Nabi Muhammad SAW. Hasan bin Ali lahir, jadi lahir Hasan bin Ali lahir pertengahan bulan Ramadan 3 Hijriah. Kalau tanggalnya saya tidak menemukan, jadi tahun 3 Hijriah. Hasan bin Ali paling mirip dengan Rasulullah. Menurut Abu Yaquji, kalau Husain bin Ali lahir 5 Sya'ban tahun 4 Hijriah. Menurut riwayat Imam Bukhari bahwa nama Hasan bin Ali dan Husain bin Ali adalah nama yang diberikan oleh Nabi Muhammad SAW, belum pernah dipakai oleh kaum Arab pada saat itu. Belum ada yang memakai nama Hasan dan Husain. Dan nama ini berada di nama penghuni surga. Dari sini wafatnya Hasan dan Husain mempunyai perbedaan. Hasan sahih atau wafat karena diracun, dan yang meracun beliau adalah orang terdekat, yaitu istrinya sendiri yang bernama Ja'dah binti Asad bin Qais, dengan alasan akan dinikahi oleh Yazid bin Muawiyah bila berhasil membunuh Hasan. Sebenarnya Hasan ini sudah berulang-ulang kali diracun tapi tidak meninggal.
Nah, diracunnya oleh istrinya sendiri. Jadi istrinya ini diiming-imingi oleh Yazid bin Muawiyah yang pada saat itu menjabat sebagai khalifah pengganti Ali bin Abi Thalib. Ketika itu memang ada tidak setuju dengan kepemimpinan Ali bin Abi Thalib. Ada pemberontakan. Jadi istilahnya jadi perang saudara. Ketika perang saudara itu antara Ali dan Muawiyah, akhirnya ada usulan agar tidak dilanjutkan untuk peperangan karena kita perang antar saudara, masa sesama muslim kita bertengkar. Akhirnya ada perjanjian. Di dalam perjanjian diantaranya Ali harus mengundurkan diri dari kekhalifahan dan digantikan oleh Muawiyah. Karena Ali seorang kesatria, dia tidak menginginkan pertumpahan darah. Akhirnya jabatan khalifah dia berikan kepada Muawiyah seperti itu. Dan Muawiyah ini ketika wafat turunlah kepada anaknya yang bernama Yazid bin Muawiyah. Kekuasaannya dipegang oleh anaknya yang bernama Yazid bin Muawiyah. Jadi ini pengen menguasai seluruh wilayah dan ingin tidak mau ada pemberontakan atau tidak mau, takut jabatan ini gantikan oleh keturunan Rasul seperti itu. Dan memang Yazid ini tidak mau. Yazid ini memang tidak dibaiat oleh para keturunan Rasul. Dia mau baiat sendiri. Dia mengumumkan sendiri bahwa dia seorang khalifah. Kalau yang lain itu biasanya dibaiat oleh keturunan Rasul. Nah, waktu itu Hasan dan Husain tidak mau. Kenapa? Karena Yazid ini kalau membuat suatu kebijakan selalu bertentangan, selalu bikin gaduh masyarakat. Makanya tidak mau membaiat Yazid. Karena dia tidak mau membaiat Yazid, akhirnya Yazid membaiat diri sendiri sebagai khalifah. Untuk masa depan yang akan datang, dia tidak mau keluarga Nabi ini mengganggu pemerintahannya. Akhirnya merayulah istrinya Hasan, yaitu Jada, dengan iming-iming akan dinikahi, akan diberikan jabatan dan harta yang banyak. Seperti itu. Akhirnya mau karena rayuan Yazid ini dan berhasillah meracuni suaminya sendiri, Hasan bin Ali. Seperti itu. Tapi setelah Hasan wafat, Jadah bin Asad tidak mendapatkan apa-apa, hanya dimanfaatkan saja. Walaupun Jadah menagih janji Yazid menolak begitu saja. Akhirnya Jadah ini menyesal seumur hidup seperti itu. Husain Sa'id pada tragedi Karbala. Ini adiknya. Tragedi Karbala adalah peristiwa sejarah penting dalam Islam yang terjadi pada tanggal 10 Muharram 61 Hijriah bertepatan dengan 10 Oktober 680 Masehi di Karbala, Irak. Peristiwa ini melibatkan pertempuran antara pasukan Husain bin Ali, cucu Nabi Muhammad SAW, melawan pasukan Khalifah Yazid dari Bani Umayyah. Tragedi ini berakhir dengan kesyahidan Husain dan sebagian besar pengikutnya, menjadikannya peristiwa yang sangat berduka dalam sejarah Islam, terutama bagi kaum Syiah. Latar belakang terjadinya tragedi Karbala. Yang pertama, setelah wafatnya Muawiyah bin Abu Sufyan, Yazid naik tahta dan menuntut baiat dari Husain yang menolaknya karena ketidaksetujuannya terhadap gaya kepemimpinan Yazid. Yang kedua, Husain bersama keluarganya dan pengikutnya melakukan perjalanan menuju Kufah setelah menerima undangan dari warga di sana, namun mereka dihadang oleh pasukan Yazid. Pasukan Husain yang berjumlah kecil sekitar 72 orang terpaksa berperang melawan pasukan Muawiyah yang jauh lebih besar pasukannya.
Sebelum terjadinya tragedi ini, Husain pernah mengirim satu utusan kepada Muawiyah, dan ternyata utusan tersebut dibantai. Dan untuk memperingati Husain agar tidak datang ke Kufah. Tapi Husain bersikukuh tetap akan datang ke Kufah karena memenuhi undangan warga Kufah seperti itu. Karena warga Kufah tidak senang dengan kekhalifahan Yazid, akhirnya mengundang Husain, ingin menjadikan Husain ini sebagai khalifah mereka, ingin menjadi pendukungnya Husain. Akhirnya Husain bersama anggotanya 72 orang, itu terdiri laki-laki dan perempuan dan termasuk anak-anaknya Husain sendiri yang masih kecil pun ikut 72 orang. Dan mereka dihadang oleh pasukan Yazid Muawiyah. Nah, inilah gambaran suasana. Ini ilustrasi. Pasukan Husain berjumlah 72 orang dan pasukan Muawiyah 4.000 orang. Jumlah yang tidak sebanding antara 72 dan 4.000 pasukan. Dan pasukan Husain ini berhenti di pinggir sungai Efrat. Sungai Efrat ini memang mereka bermalam dulu istirahat untuk sebagai minum, tapi langsung dihadang oleh pasukan Muawiyah. Dan beberapa hari, lebih dari 4 hari, pasukan Husain ini tidak diizinkan untuk meminum atau untuk minum. Akhirnya mereka merasakan kehausan yang sangat luar biasa. Nah, ketika ini pelaku memenggal kepala Husain, yaitu Samir bin Zil Husain. Pelaku memenggal namanya Samir bin Zil Zausan bin Zausan. Ada 7 fakta mengerikan dalam peristiwa Karbala. Nah, tadi kalau pelakunya Samir itu ketika Husain tinggal sendiri dan badannya penuh dengan anak panah, penuh dengan luka pedang, bahkan di lehernya pun tertancap anak panah. Tapi Husain sangat perkasa, ingin mempertahankan dari bertahun, tapi akhirnya ditombak dari belakang dan Husain pun terkapar. Dalam keadaan terkapar, Samir dengan sombongnya menginjak dada cucu Nabi, lalu membuka topengnya sendiri. Lalu Husain pun bertanya, "Kamu siapa?" "Saya Samir." "Kamu siapa?" "Kamu gak kenal saya." Kata Husain. Kata Husain, "Saya cucu Nabi Muhammad SAW, anak dari Ali bin Abi Thalib dari Fatimah Az-Zahra. Saya tidak peduli." Kata Samir. Tidak panjang lebar, langsung ditebas kepala Husain bin Ali. Ada 7 fakta yang mengerikan dalam peristiwa Karbala. Yang pertama, lebih dari 4.000 pasukan Muawiyah menghalang pasukan Husain yang berjumlah 72 orang. Yang kedua, bayi 6 bulan bernama Ali Asgar dipanah tepat di lehernya pada saat minta air. Ini ketika sama Husain digendong minta belas kasihan kepada pasukan Muawiyah untuk anaknya saja yang masih umur 6 bulan. Belum selesai bicara kepada pasukan Muawiyah, lalu ada anak panah menancap di lehernya Ali Asgar, bayi yang 6 bulan. Jadi meninggal di gendongan Husain. Begitu. Makin marah Husain, maka setelah itu terjadi peperangan yang luar biasa. Yang ketiga, kepala Husain dipenggal lalu dibawa keliling kota. Yang kita pernah tahu, setelah pemenggalan kepalanya diarak keliling kota untuk sebagai tanda bahwa kekuatan Muawiyah tidak ada tandingannya. Itu kesombongan mereka. Yang keempat, langit memerah selama 6 bulan setelah terjadi peristiwa Karbala atau peristiwa tersebut. Jadi langit di daerah Arab itu selama 6 bulan memerah. Kalau para ulama mengisahkan ini ibaratnya itu sedih, Pak.
cucu Nabi dengan apa namanya, cucu Nabi sampai segitunya orang Muawiyah. Yang kelima, pembunuh Husain tewas mengenaskan satu persatu, kepalanya terpenggal dan tubuhnya tak diketemukan. Jadi para pelaku pembantaian Husain itu mereka mati lebih sadis daripada Husain itu sendiri, dengan kondisi yang sama, dengan kepala terpisah tapi dengan kisah yang berbeda gitu. Dan mereka jasadnya sampai sekarang tidak ditemukan. Yang keenam, sebagian pembunuh sempat menyembunyikan kepala cucu Nabi di dalam koper rumah mereka. Jadi setelah diarak, ada di antara mereka yang menyembunyikan kepala Husain ini di koper rumah mereka, di dalam koper. Setelah itu kan dibawa ke hadapan Yazid bin Muawiyah, dibawa ke istana. Yang ketujuh, Nabi bersabda, Husain adalah bagian dariku, namun cucunya sendiri dibantai dengan sadis. Jadi Rasul sudah bersabda ketika sebelum dia wafat. Nah, tentang makam jasad dan kepala cucu Rasul, ini makam jasad dengan kepalanya terpisah. Jaraknya sekitar 1007 km. 1007 km, jarak yang luar biasa. Allah saya pun belum mendapatkan kenapa tidak disatukan, gitu kan? Tidak disatukan dengan jasadnya. Dan juga saya tidak mendapatkan banyak narasumber atau sumber yang menyatakan bahwa ini makamnya Husain, ini makamnya Husain, dan ini makamnya kepala Husain. Jadi banyak orang yang ngaku-ngaku itu makamnya Husain. Sama halnya kita pernah melihat ada poster-poster ini makamnya Rasul, ini makamnya Rasul, padahal makamnya Rasul itu belum pernah di foto atau dilukis sama sekali, seperti itu. Jadi banyak narasumber yang tidak valid, ini tidak valid. Maka saya hanya mencantumkan jarak antara makam dan kepala itu begitu jauh, 1007 km. Nah, ini lokasi terjadinya tragedi Karbala, ada di negara Irak, negara Irak namanya. Di lokasi tragedi tersebut. Dan inilah ilustrasi pembantaian cucu Nabi Muhammad SAW. Jadi yang penuh dengan anak panah, bahkan kudanya pun tidak luput dari anak panah. Dan ini kepalanya ditombak ke atas setelah terpisah dari badan. Begitu. Para jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, meninggal dengan tragis tidak berarti hina. Kadang kita melihat kematian seseorang itu bermacam-macam. Ada yang meninggal ketika sholat, ngaji, bahasanya yang kita impikan, gitu kan. Ternyata ada yang sadis tapi belum tentu hina. Ya contohnya Hasan, Husain, mereka kan keduanya bahasanya meninggal yang tidak wajar, bahkan lebih tragis daripada Hasan atau Husain ini. Dipenggal kepalanya, bahkan Yazid bin Muawiyah ketika mendapatkan hadiah kepala hasil peperangan tadi dengan tombak kecilnya memainkan mulutnya Husain. Sangat indah memainkan, bahkan sambil ketawa. Lalu di antara jenderal mereka ada yang masih rasa cinta kepada cucu Nabi. Bahasa kita mengingatkan Yazid, jangan seperti itu. Jangan kau lakukan kepala suci itu, karena mulut itu pernah dicium oleh Rasulullah SAW. Tapi Yazid tidak mengibarkan peringatan tersebut. Orang yang memberikan peringatan tadi malah dihukum. Itulah kesombongan Yazid bin Muawiyah. Meninggal dengan tragis. Zaman sekarang pun di Indonesia pernah. Mungkin kita mulai sedikit. Seorang perempuan yang bernama Nia, yang tukang gorengan,
dia meninggal dijatuhkan dari bulan, lalu diperkosa, lalu dibawa diseret ke ke hutan, lalu dibunuh di sana dan dikubur seperti kubur hewan seperti itu aja, meninggal dengan tragis. Tapi coba Allah memuliakan beliau dari seluruh Indonesia, bahkan sampai keluar negeri datang melayat ke makamnya, bahkan makamnya sampai di malam yang sangat indah luar biasa. Itulah Allah kalau sudah memuliakan seseorang. Ternyata di balik semua dia, walaupun kita lihat di pandangan mata seorang yang miskin, ternyata dia sudah habis berkah seperti itu. Yang sekarang yang masih hangat-hangat lagi meninggal dengan tragis, dimasukkan ke dalam mesin cuci, lalu dilempar dari lantai 3. Ananda Zahra yang dari Malaysia, yang sekarang yang sedang heboh seluruh dunia, bahkan di Malaysia melakukan sholat gaib secara berjamaah di lapangan atau di stadion bola. Luar biasa, subhanallah. Jadi intinya kita boleh bercita-cita, bahkan ingin wafat dengan mulia, dengan kita banyak berdoa. Biasanya Allah akan mematikan seseorang itu sesuai dengan kebiasaannya, gitu. Kebiasaan yang tidak pernah kita lewatkan dalam kehidupan sehari-hari, Allah akan mematikan seseorang sesuai dengan kebiasaannya. Kalau kita kebiasaannya setiap hari baca Quran, insya Allah kita akan wafat dalam seketika membaca Quran. Kalau kita sedang beribadah, insya Allah kita diwafatkan dalam keadaan beribadah. Kalau kita kebiasaan bermain judi dengan hal yang haram-haram, dan Allah pun akan mematikannya dalam kondisi tersebut. Seperti itu. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Itulah sekilas singkat tentang Hasan dan Husain yang bisa saya sampaikan. Sekali lagi, mari kita cintai keturunan Rasul, dan dari 72 orang tadi tidak dibantai semua. Jadi yang dibantai itu adalah yang kaum laki-laki. Untuk istrinya sendiri Husain itu disandar bersama anak-anaknya masih kecil. Tapi kalau bayi yang 6 bulan tadi itu meninggal di amarah, dibunuh. Dan ada satu orang lagi, anaknya Husain, yang tidak ikut dibantai karena waktu kondisi terjadinya tragedi tersebut beliau dalam keadaan sakit parah dan berada di dalam tenda. Ketika itu pasukan Muawiyah melihat dia sudah tidak berdaya, tidak ikut dibantai. Maka kisah inilah berawal dari beliau lah kisah Karbala sampai kepada kita semua. Jadi itulah rencana Allah, walaupun dibantai semua, Allah sisakan satu. Agar apa? Agar sejarah itu tidak terputus. Dari anak Husain itulah diceritakan kepada para saudara-saudara Husain untuk bahasanya. Gimana sih kalau kita melihat suatu kejadian lalu kita ceritakan kepada saudara? Akhirnya kan kisah itu sambung menyambung dalam mulut ke mulut sampai kepada kita semua. Alhamdulillah. Walaupun ya memang tragedi sangat menyedihkan sekali. Mungkin kalau kita di saat waktu itu sudah tidak bisa berkata apa-apa. Bahkan anak beliau pun, maksudnya anak Husain yang tidak dibantai, tidak setelah itu tidak berbicara lagi. Dia hanya beribadah, berdoa untuk ayah dan keluarganya. Begitu. Sampai dia dikenal sebagai ulama yang bahasanya penuh dengan air mata. Mungkin itu saja pada jamaah sekalian yang bisa saya sampaikan. Mungkin sangat singkat sekali karena kita bertepatan dengan waktu. Kalau dikisahkan antara Hasan dan Husain pun, Hasan dan Husain pun kisah sangat banyak. Tapi mungkin ini bisa menambah wawasan kita semua yang kalau bila mana ada kisah atau dalam penulisan apa yang saya sampaikan tidak sesuai dengan para jamaah yang didapat di luar sana, saya mau dikoreksi, saya terbuka dengan lebar karena saya manusia biasa.
Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.